Kalau mikir agama asal ada kalimat thayyibah itu trennya pasti benar. Karena manusia itu saat menghukumi tahlilan haram, juga tahlilan gede-gede gak jelas. Wong ngrungokno musik itu gede-gede gak jelas. Orang itu punya fenomena yang sama. Saya tuh sering ketemu sama orang-orang yang anti tahlilan, anti ziarah. Saat ziarah kamu menghukumi syirik karena mencari hiburan di kuburan, golek padangnya hati di kuburan. Kenapa kamu tidak lebih menghukumi syirik? Orang-orang yang datang ke niklam atau ke biskop, mereka juga ingin cari hiburan lewat nonton apa? Biskop. Mereka juga cari hiburan lewat nonton di klub. Kenapa kamu tidak berani menghukumi mereka? Wah itu kan hanya maksiat. Kok enak? Sing beda-beda karena musik mau maksiat, sing beda-beda karena kalimat thayyibah musik. Kamu cek seneng, cek hobi nih menghukumi wong sing sedang sholat. Mikir, itu sampai perayaan. Mikir, ngotot juga. Tangan ya kuih bapak. Ya kan tidak adil kan? Kalau sama-sama cari hiburan di kuburan dikatakan musik. Sementara hal yang sama cari hiburan ini klub negone tempat maksiat untuk dihukumi apa? Fasik. Terus ini kalau terangkan bahwa adanya setan itu kemudian diartikan karena ada dianggap melenceng. Orang itu melenceng. Lah diarani melenceng itu karena iman, ya. Iman atau Quran atau hadis itu mendatangkan aturan. Jadi yang tidak sesuai aturan terus dianggap nopo melenceng. Sing dianggap melenceng itu dianggap anut dalane nopo setan. Terus ini ayat itu secara detail. Dalane setan itu apa saja? Dimulai bahwa Allah itu mengharamkan beberapa dosa besar. Al-fawahish, ayil kabair zina. Baik dosa besar itu secara zahir kata zina, mateni tiang dan sebagainya, maupun dosa besar secara batin. Misalnya kita ngalami syirik khafi atau ngalami kebencian orang mukmin yang sampai akut atau apa itu sini wa maqaddam. Terus wal isma wal bahya biril haq, termasuk maksiat-maksiat kezaliman. Wal bahya biril apa? Terus syirik dan sebagainya. Terus wa antaqulu ala Allah ma la ta'lam. Yang kalau pikir ya, dan ini harus jadi perhatian. Sebetulnya bolak-balik iman itu masalah aturan. Ya. Kalau balik malah ya, masalah iman itu bukan sekedar masalah akidah bahwa kita meyakini bahwa Allahu ahad, Allahu samad. Itu namanya akidah mahdhah, akidah yang terkait dengan Tuhan. Tapi iman ya, bahwa semua rasul itu membawa iman itu identik dengan aturan. Satu nomor aturan. Misalnya orang menjadi halal dengan ajnabiyah, dengan perempuan itu kalau ada akad nikah. Sehingga kalau yang tanpa ada akad nikah itu dikatakan zina. Sama-sama nikmati perempuan, yang satu dikatakan halal, yang satu dikatakan. Nah, inti dari halal karena sesuai aturan, asal usul dikatakan haram karena tidak sesuai aturan. Mulai kalau ini pas ngaji teng Bojonegoro cerita. Selama ini orang mentafsirkan tanah kaku, tanah salufa ini mubahin dikumul umam. Sampai akhir dia sing aran kabeh berjari Kanjeng Nabi kowe nekao lan terus di anak. Kowe nek nikah lan duwe anak tanah kaku napa? Tanah salufa. Fa ini mubahin dikumul umam. Mergo aku itu bangga nek umatku akeh. Ono itu masih banyak mengartikan Nabi itu bangga anak umatnya wadah. Kualitas, surah kualitas, geruduk-geruduk kakak itu apa? Pulau pribadi ya, untuk banyak hal atau dalam konteks tertentu, mungkin arti itu benar. Tapi saya yakin ada arti yang pasti benar. Di lain arti itu, di luar arti itu ada arti yang pasti benar. Artinya kita bertanggung jawab saat ketemu Tuhan. Gini ku Nabi ngendikan dimulai dari tanah kaku. Kamu silahkan melakukan nikah. Tanah salu, terus kamu silahkan secepatnya punya keturunan. Terus ditutup fa inni mubahin bikumul umam, karena saya itu bangga dengan umat. Kenapa dengan nikah melahirkan kebanggaan? Karena dengan nikah ini kita sudah menjaga harkat seorang anak manusia, yaitu tidak menjadi anak jadah, tidak menjadi anak zina, tidak menjadi anak haram. Di kue nikah, itu ngangkat derajat tiang, karena kemudian anak ini bermartabat karena punya bapak. Dia sampai kalau jening dalan-dalan boleh sitok bapaknya pirang-pirang. Urung kere wis jatuh. Bapak itu ndi bu?
Kamu ya akeh. Karena tidak ada tanah kahu. Jadi dengan tanah kahu itu berarti nanti terjadi tanah salu. Nah tanah salu lewat sing tanah kahu menjadi fa'ini mubahin bikumul. Umam itu urut Nabi ngendikan tanah kahu, tanah salu fa'ini mubahin bikumul. Nah sebab itu awal daripada bangsa ini bermartabat itu dimulai cara kawinnya sudah benar, yaitu hubungan lelaki dan perempuan dimulai dengan aturan, yaitu dengan nikah. Dengan nikah maka anak kita bermartabat, yaitu punya bapak, punya keluarga. Nah kalau sudah demikian, sabda Nabi kelihatan benar, yaitu fa'inni mubahin bikumul. Saya bangga terhadap umat itu. Artinya apa? Wal bahya biwairil haq. Termasuk kezaliman adalah dimulai misalnya banyak keturunan tanpa lewat pernikahan. Itu yang mendolimi anak yang tidak ikut dosa, tahu-tahu dia tidak bermartabat. Hanya karena ibunya selingkuh, ibunya zina. Itu ya wal bahya biwairil. Itu yaitu tadi. Aturan-aturan yang salah, perilaku-perilaku sosial yang salah. Itu semua masuk kategori wal bahya biwairil. Termasuk penyesatan lagi adalah itu tadi. Kita misalnya sebagai tokoh mentemakan sesuatu yang Quran tidak mentemakan. Itu ya termasuk wal-bahiyah birauha, termasuk kesesatan. Misalnya begini, kados ngaji kula ini. Karena kita terlanjur besar sebagai tokoh nasional, entah atas nama apa, itu kemudian menjadi kubu-kubunan. Orang bela si A atau menentang si A. Orang berani mati demi si A atau berani mati ingin membunuh dia. Kemudian agama ini bergeser dari aturan Quran hadis, ADART Islam di Quran hadis, bergeser ke ADART ormas atau parpol atau apa saja. Lah ironisnya ini yang dipegang betul oleh umat Islam, padahal mereka sebenarnya punya ADART di luar itu dan lebih prinsip, yaitu Quran Allah hadis. Pulau punya sejarah kelahiran para firqah dan trennya itu ya termasuk bahaya birauha, akhirnya menjadi kesesatan. Ya kasus ini kalau matur saat Quran datang dengan ngendikan inna ja'alna sayatina awliya alilladina la yu'minun, bahwa setan itu berkawan dekat dengan orang-orang yang tidak beriman. Terus Nabi ngendikan la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min wa la yasriku sarik hina yasrik wa huwa mu'min. Wong zina saat zina mesti imane sedang gak nempel. Mesti imane sedang lepas. Wong nyolong saat nyolong imane sedang. Karena tidak mungkin menurut Tuhan, menurut agama, orang sedang iman kok melakukan perzinahan, orang sedang iman kok melakukan pencurian. Karena tidak mungkin dua hal yang berlawanan ini menjadi satu. Yaitu normal saja. Tapi kemudian ada mazhab yang berdasar ayat ini juga hadis ini yang mengatakan kalau begitu setiap pendosa besar atau yang melakukan dosa besar hukumnya wis ora mukmin. Nah, contoh natijah kesimpulan hukumnya ora mukmin dihalal darah. Lah kelompok ini jenenge kelompok Khawarij. Jadi dengan seenaknya membunuh Sayyidina Ali, membunuh Muawiyah, membunuh sahabat-sahabat yang dianggap wis kafir. Mereka nglakoni dosa gede. Nah, fatwa ini yang menyesatkan sampai sekarang menyesatkan. Berapa ribu, berapa juta umat Islam terancam karena fatwa itu. Karena di internal umat Islam sendiri kemudian terjadi percekcokan, beda pendapat, yang karena atmosfer pendapat itu menjadi darah tidak berarti. Halal darah ya halal darah ya halal darah. Itu ya termasuk wal-bahya biwairil haq. Sebab itu Nabi ngendikan masalah besar umat ini itu dimulai dari ulama yang saat fatwa itu salah. Itu fa'afdal biwairil ilmin fadallu napa. Mereka fatwa tanpa ilmu, fadlu nopo, makanya sesat dan nopo. Itu tadi kayak kita ini polemik tentang KB. Ada kiai yang mengatakan KB itu haram karena membatasi umat Nabi. Padahal Nabi itu bangga kalau umatnya banyak. Ada yang mengatakan halal, mergo dalil waliyasal ladzina law taraku min khalfihim nopo dzurriyyatan bi'afan khafu alaihim, bahwa umat Islam itu harus merencanakan anak keturunannya biar nanti menjadi umat yang tidak lemah. Kalau kan wes kere, anak loro kere, anak 10 luwes kere. Kayak pangeran itu tidak kayak Sri Mulyani hitung-hitungan matematika. Iso wae justru anak yang akeh ini sebagai perusahaan tanpa gaji karyawan.
Paham ya? Kan sakit mawon logikane diwalik to. Nak wis kere anakmu loro tambah kere terus. Tapi nak anake 10 kan wis cukup nggo produktivitas jadi karyawan perusahaan. Nah, rasa malah tambah juga. Kok karyawan loro juga nak 10 luwih napa? Juga. Jadi sebetulnya tidak ada kaitannya jumlah banyak dengan apa kemiskin. Tapi kemudian fatwa-fatwa tentang KB itu halal atau haram menjelma itu tadi, menjelma anarki. Mengkulau ini menangis dari ngebodoh ini tentukan wonten seorang kiai. Beliau itu karena rasional ngalalo KB. Nah, teng daerah keluar apa saya kata, model-model yang ngoten iki kiai model anarkis. Dan itu didonoten mbek kiai sing setuju nak, sing mboten setuju nak kabeh halal. Kiai itu ana teori musyrik. Sing ana kabeh, sing halal kabeh wong musyrik tok, wong sing ra iman mbek rezekine pengen. Jadi teori rasional tentang efisiensi diartekno ora percaya mbek takdire pengeran. Wong teorine sederhana nak rugen dulu anake loro kere 10 luwe kere. Sakjane kan yo rasional biasa. Tapi darah kiai sitoke ngono iki jenenge musyrik. Jenenge ora tawakal mbek. Kan ekstrim. Wong saat kita dia anak itu kan akeh kan raniat gawe wong larat. Dipanjer ra iso ngempet ngono tok. Ora niat tapi ning sarakno apa? Saat kita anak sithik iku yo ora niat nantang kekuasaane pangeran. Ya ora kepengin nongso nemen-nemen ngono ae. Artinya kan ya sederhana sekali. Tapi kemudian diekstrimkan itu bertaruh masalah iman. Nah, itu termasuk fatwa yang menyesatkan. Mulane kula nyuwun teng jamaah mriki ya jangan sampai kula setuju fatwa Quraisy Shihab. Quraisy Shihab itu beliau saat nulis tafsir dengan banyak polemik itu, beliau di akhir tulisannya ngendikan jangan pernah kamu mengatasnamakan Quran kemudian memurtadkan pihak lain atau mengatasnamakan Quran kemudian mengkafirkan pihak lain. Beliau itu kan belajar lama di Mesir, dia itu trauma dengan fatwa-fatwa pengkafiran pihak lain. Misalnya begini, kalau aku menangi polemik itu rekam sama gurunya, misalnya begini, orang-orang salaf yang paham ilmu astronomi akan mengatakan orang naik bulan itu mungkin. Meskipun mereka baca hadis bahwa rembulan misalnya Sisama Isalisa, Sisama Eropia. Tapi banyak kiai-kiai yang masih ekstrim. Munggah bulan Muhammad, bulan minggu langit ketiga. Jibril dan Nabi Muhammad ke munggah ngele rakaruan, prosedur yang ngele rakaruan. Wong biasa kok munggah pelang. Jibril kangelan, Nabi Muhammad kangelan, itu nganggo prosedur. Kok wong dia munggah nopo? Hanya karena menafsirkan bahwa bulan itu Sisama Isalisa, Sisama Eropia. Memang betul ada keterangan hadis bahwa bulan itu Sisama Isalisa, Sisama Eropia. Tapi masalahnya kan si kiai itu kadang bayangkan bahwa yang artinya sama itu ya benda padat. Benda padat entah itu dari tembaga, entah dari besi, pokoknya kira-kira tabrak pesawat Iran. Nanti bisa munggah ya untuk terowongan khusus. Dipandidani Jibril, Mikael, bayangannya mesti begitu. Mereka sudah tidak mau belajar lagi. Andai kan mereka belajar lagi, tentu kata sama itu tidak se-ekstrim itu. Tidak se-ekstrim itu. Coba teman baca misalnya ayat kasajaratin thayyibatin asluha sabitu wa faruha napa bisama. Contoh kalimat thayyibah kaya uwit sing berkah, yaiku wit kurma. Asluha sabidun, akar-akarnya sabidun, maksudnya sabidun fil ardi. Tumacet ning bumi istilah pengiran wa faruha napa bisama. Cabang-cabang kurma sama. Artinya sama ya mutlakul hawa saja. Paham ya? Sama itu mutlakul hawa. Sesuatu yang di atas kita, istilahnya Quran dan apa? Asama. Dan itu masih banyak lagi istilah-istilah sama begitu. Misalnya anzala minas sama'i apa? Ma. Yaitu ya sama. Mega atau mendung yang menjadi asal usul hujan itu istilah Quran ya sama. Anzala minas sama'i apa? Ma. Nah. Berarti yang mengatakan orang naik bulan ini mohal karena mengartikan hadis bulan di langit ketiga itu kan ada subjektivitas. Dia bayangkan langit itu kayak bayangannya dia, yaitu dari benda padat yang susah ditemukan. Tapi punya ironis. Ironisnya itu tadi dia mengkafirkan orang yang meyakini bahwa munggah bulan itu mungkin. Wong kok darane munggah bulan mungkin itu kafir. Mergo ora padha mek hadis iku.
Padahal hadis itu diarani rapodo mergo nganggo tafsirane tiyang. Iku rapodo terus kafir-kafiran model kelompok-kelompok sakniki aliran-aliran sana. Wong NU kafir murtad. Mergo tahlilan. Nahlili wong mati iku bid'ah. Terus wa kullu bid'atin apa? Terus wa kullu dalalatin. Ya kayak itu kan. Hanya karena kita tahlilan saat wong mati kemudian dihukumi bid'ah. Efek dihukumi bid'ah, dihukumi dolalah. Efeknya terus kita divonis wa kullu dolalatin bid'ah. Ya itu kayak begitu. Subjektivitas para ulama, entah ulama kelompok mana saja itu yang menjadikan mudah takfir, mudah saling mengkafir. Itu yang tidak dimaui Pak Quraisy Shihab. Itu tidak sehat, tradisi begitu itu tidak sehat. Mestinya kalau kita beda mengatakan aku rasa cocok, ya sudah gitu aja. Aku rasa. Mulanya baik ulama sinau kitab pirang-pirang lalu bukan senang atau itu yang lu hukumnya biar Gus. Kalau begitu yang hukumnya biar rapi biar. Nggak tahu ya apa biar hukumnya rapi biar. Ngomong Quran itu ngaram lo zina selingkuh, yang corok-corok, yang ekstrim-ekstrim. Nah bisa cilik-cilik gue rapopol. Jadi memang itu tadi. Saya tak cerita di sini. Bukan berarti saya bela kelompok NU atau kelompok Sunni dan. Saya pernah ketemu salah seorang Wahabi yang meyakini bahwa tahlilan orang mati itu bid'ah. Dia bilang sama saya, Pak Bahak, mana dalilnya kalau Rasulullah itu ditahlili? Andai kan tahlil itu benar, berarti Nabi itu kan ditahlili 7 hari. Carikan satu hadis yang menunjukkan Abu Bakar Umar nahlili Nabi nanti seminggu. Wah, mati. Tak tahu ingat. Maksud itu sahabat bukan nahlili Nabi, bukan larang nahlili Nabi. Loh, enggak, maksud saya kamu bisa membuktikan enggak kalau tahlilan terhadap orang mati itu tradisi para sahabat. Nyatanya orang-orang peringatan 7 hari kematian Nabi, 40 hari dari wafatnya apa? Nabi. Terus haule kanjeng Nabi. Dia tanya satu hadis itu. Nah, takutnya kan ekstrim, bukan boleh no hadis. Ya kalau tak ada. Ya aku ya boleh no hadis. Nah Nabi menghentikan, sorry, eksplisit, sorry. Sopo wonge nahlili wong mati hukume bid'ah. Sopo wonge matang pulau binari wong mati hukume bid'ah. Sopo wonge nyatusi wong mati hukume bid'ah. Ojo hukum kias lho. Yo hadise ngono iku persis ngono iku. Ya beda. Wah kalau gitu ya ada. Artinya kan aku lah yang ngaku lah. Kalau gitu ya ada sama. Artinya kemungkinannya kan saya sama Anda sama-sama bodoh. Kalau sama-sama bodoh jangan saling menghujat dong. Podo bintone ya. Podo bintone sing rukun ya. Lah orang ulama preman masih bisa guyon, itu masih bisa guyon, enggak terpancing emosi. Jadi sekarang kosong-kosong sama-sama enggak punya apa? Jadi. Terus dia tanya lagi. Lalu alasannya apa melakukan tahlil? Wong wis mate napa kok ditahlili? Padahal itu tidak ada hadisnya. Lalu kita cek kok, kita takut. Lalu kenapa Anda protes? Wong protes model ngono iku ya ora hadis. Apa Nabi tahu dawuh, nek ana fenomena ngene iki protesen. Aku golekno hadis nek Nabi dawuh ngono, nek ana fenomena nahdil mati protesen. Wah ya ada ya berarti kosong-kosong lagi. Ya, ini nuruti cangkem elek ora ono. Ya memang enggak sama-sama ada enggak enak rutin tahlilan go kegiatan di bagi joget nang omah ben tahlilan itu. Ya daripada ya sudah saya katakan. Saya itu berkali-kali melakukan tahajud. Kalau mikir agama asal ada kalimat thayyibah itu trennya pasti benar. Karena manusia itu saat menghukumi tahlilan haram. Juga tahlilan gedek-gedek gak jelas. Wong ngrungokno musik iki gedek-gedek gak jelas. Orang itu punya fenomena yang sama. Saya tuh sering ketemu sama orang-orang yang anti tahlilan, anti ziarah. Saat ziarah kamu menghukumi syirik karena mencari hiburan di kuburan, golek padangnya di kuburan. Kenapa kamu tidak lebih menghukumi syirik? Orang-orang yang datang ke niklam atau ke biskop, mereka juga ingin cari hiburan lewat nonton apa? Biskop. Mereka juga cari hiburan lewat nonton di klub. Kenapa kamu tidak berani menghukumi mereka? Wah itu kan hanya maksiat. Kok enak, sing gedak-gedek karena musik mau maksiat, sing gedak-gedek karena kalimat thayyibah musik.
Kamu cek seneng, cek hobi nih, ngukumi wong sing sedang soleh. Mikir, itu sampai rakyat. Mikir, ngotot terus. Tangan ya kuwi Pak. Cek hobi ngukumi wong soleh ya. Ya kan tidak adil kan? Kalau sama-sama cari hiburan di kuburan dikatakan musik. Sementara hal yang sama cari hiburan ini klub nenggone tempat maksiat dihukumi nova fasik. Jadi sebab itu harus ada kesadaran bersama. Jadi kita ini tidak boleh istak dihuri ilmu. Saya sendiri tidak akan mengatakan lahir mati sunat itu tenang. Kalau sering ketemu anak cucu nih Basim Asyari itu yang dulu mondoknya sama saya itu yang cucu-cucu Basim kan banyak juga yang mondok kita. Itu beliau dulu itu ya anti tahlil terhadap orang mati. Makanya kalau sampai baca provokasi ulama Wahabi, itu cara ngarang begini, sampai saya itu kan menangi polemik bin Baz. Bin Baz itu lama populernya Wahabi dulu itu kan era sekarang kan Abdullah bin Abdullah bin Baz. Kalau ulama Sunni populer saat itu kan Sayyid Muhammad Alawi. Kebetulan saya banyak bisa mengakses dua beliau itu karena saya banyak berteman dengan santri-santrinya. Saat Sayyid Muhammad Alawi itu ngarang mafahim yajibu antusofra, paham-paham yang harus diluruskan. Itu bin Baz nandingi karangan mafahimnya Sayyid Muhammad itu yang harus diluruskan. Jadi beliau ingin meluruskan mazhab Wahabi dari Wahabi dia ini cenderung apa? Itu sama dengan periode Imam Ghazali. Imam Ghazali itu dulu punya karangan kitab Tahafutul Falasifah, sesatnya orang falasifah. Kelompok yang membela falasifah mengarang sesatnya orang yang menyesatkan falasifah. Jadi kok saat ini kan, cara gue sesat di Gusdur Habib Rizik. Ya orang baru. Itu kan hal itu kan musiman, setiap angkatan tuh ada. Bang. Itu kan kayak sudah jadi trendsetter. Jadi orang jadi kau nak gak polemik gak keren. Pokoknya saya nak polemik jumpa harus tambah keren. Dong barang keren-kerenan kok urusan iman bera iman itu dianggap guyonan, rasa bertaruh nopo. Mungkin kalau sering cerita tentang santri-santri kalau anggap baik aku nak salah, itu yo ketok nak aku yakin nak pengiran sebenarnya ada. Nah aku lagi bener yang anggap baik aku lagi soleh. Nah itu gampang, Islam itu beda. So kalau Arab bener dianggap kafir, nak bener dianggap sholatnya mesti ditompo. Itu Islam Allah kafir. Kita kan senang nilai Islam sing loro kabeh. Nak maksiat tawangane kiamat, nak taat mesti ditompo. Masuk ke taat ora mesti ditompo. Kadang yo ora ikhlas. Kadang yo kurang netepi syarat itu jenis Islam loro kabeh. Cara kula itu ndak Islam kok etrene cara kula yuri dua bikumul isra wala yuri bikumul busr. Pokoke pangeran itu karepe sing gampang-gampang ae, ora sing bulet. Sama contohkan dalam dunia sufi itu begini. Dan saya sering merasakan, entah berapa kali sering merasakan. Saat Anda melawan, misalnya orang wedok wali tertarik ingin zina, atau sampean hidup di kelompok orang yang banyak zinanya, dan mereka berkeyakinan betapa nikmatnya free sex bebas dan sebagainya. Anda melawan dengan murni fikih itu akan kesulitan. Masih sakiai ruhena, bermangan sate tetap ora zina, tetap berat. Dan saat keberatan itu ngendikane hikam, berarti Anda belum menikmati Tuhan. Kamu belum masuk kepada model agama yang yuriduwa bikumul yusra, bahwa Allah menghendaki kamu. Itu ada seorang wali punya trik begini. Jadi dia itu kalau malam itu munggah gunung, jadi gunung-gunung cilik pokoknya gunung. Ini gunung nak ada waktu terus nunggu orang wiridan dan pelopok itu. Ainal ladzat, ainal muluk fi hadzil ladzat. Jadi dia nak nunggu waktu, ainal muluk fi hadzil ladzat. Mana raja-raja itu? Apa mereka bisa menandingi kenyamanan saya saat dengan Tuhan begini? Mana kenikmatan para orang fasik? Apa mereka bisa menandingi kenikmatan munajat saya dengan Allah? Mana kenikmatan para orang-orang zalim, orang fasik? Apa bisa menandingi lazat saya yang sekarang munajat dengan Allah? Jadi orang wiridan, kelopak-kelopak punya etal mulut, ya lazat. Itu nyaman sekali. Saya itu berkali-kali ya, itu merasakan itu. Dan itu kita harus melatih diri bahwa benar-benar ala bizikrillah tatmainnun. Sehingga saat mereka gamane saat kue ning kota misalnya duwe tangga ning klub dan sebagainya,
kono wis ben asik dhewe ku ya asik dhewe sujud ke pangeran. Jadi gak usah kamu lawan yang model peke keselan kowe. Kita punya dunia sendiri. Yaitu tadi dunia keasikan dengan Tuhan. Nah dunia keasikan ini ketika dijabut Tuhan itu sudah selesai. Makna kita sebagai mukmin sudah selesai. Karena sudah tidak merasakan keberhadiran Tuhan. Itu yang disebut di hadis qudsi. Inna adna adzabi alal alim an anzi'a halawata munajat. Siksa terberat saya terhadap seorang alim adalah satu, yaitu dia saya cabut nyaman munajat dengan saya. Jadi wong nak wis ora nyaman munajat dengan pangeran, itu siksa terberat seorang mukmin. Ya karena itu tadi, ternyata kita bisa melawan maksiat yang macam-macam. Kita ini hanya karena kalau asik dengan Tuhan. Misalnya saya ditawar ini duit 1 juta, karena duit itu suka atau haram. Saya tidak nerima. Tentu saya terus menikmati, ya Allah, duit tidak dimuncikkan. Saya tanpa kaya juga sudah bisa syukur. Coba kalau kamu sudah tidak nikmati Allah. Ini duit penting. Ya ira duit, ira melaku. Berjuang orang duit, ya apa? Sama. Wah, akhirnya kita salah pakai uang itu. Ya begitu wahakala. Kami kalau kalian ini. Jadi kalau setuju fatwa model Pak Presiden ya, jangan sampai karena kita memahami 1-2 ayat kemudian mentakfirkan kelompok lain. Jangan-jangan pemahaman kita terhadap ayat itu juga masih salah. Kayak tadi itu, kamu meyakini munggah bulan itu tidak mungkin hanya karena berdasar asama bahwa bulan di langit ketiga. Tetapi langit ketiga itu apa hubungannya dengan kemohalan? Itu kan karena kamu kadang ngartikan langit ketiga itu berbentuk benda padat yang bisa ditemui. Itu kan subjektivitas kamu. Ya, jangan-jangan takbir kita itu kayak itu. Ya sama seperti begini kayak itu. Kayak kelompok yang mengatakan nahlili wong mati. Itu dianggap bid'ah. Bid'ah dianggap dolalah. Kenapa tahlil bersama tidak kamu masukkan kategori hadis man dzakaroni fi nafsi dzakartuhu fi nafsi wa man dzakaroni fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhu. Dan itu yang saya katakan saat saya ketemu orang Wahabi. Dia ngaku itu hadis sahih. Di Muslim di Bukhari ada hadis wong sing eling aku dhewean, aku ya eling dhewean. Nak wong sing eling aku secara massal ngendikane Allah, aku ya eling dhewe secara massal. Gampangane nak kowe eling Allah dhewean, Allah nyebut dhewean. Nak eling di depan umum kados pas tahlilan apa istighfar kubra Allah ya zakartu fi malain sing khairin min. Lah kita ini enggak mengatakan tahlil itu terlanjur karena orang mati. Memang kita salah nih. Fair saja gitu. Sebetulnya harus ada tradisi baru. Saat kita tahlil sampai 7 hari itu sebetulnya jangan karena orang mati itu memang salah. Sebetulnya ya zikir itu boleh sendiri, juga boleh bersama. Kayak sholat itu boleh munfarid, juga boleh dengan secara jamaah. Memang kalau karena orang mati sama boleh dalil kiu tenan. Mau sementak nama harus kangelan tenan. Cuma untungnya musuh kita ya kangelan itu saja. Jadi ya itu tadi mergo bodoh-bodoh nih ya. Padahal memang kita lah kesulitan nyari dalil. Lebih bebas oleh arah ekstrim. Ketika bebas nerangno wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin. Terus di sarahnya diterangkan begini. Unggur ila Syafi'i, delok Imam Syafi'i oleh ngawur. Wong dekne trimo mu imam, wis jelas-jelas nabine muni wa kullu bid'atin dolal. Tapi dekne malah fokus sama bid'ah ila dolalatin wa hasanah. Dekne malah ceroboh utawa lancang darani bid'ah ana dolalah. Iku ora nantang nabine. Jadi perkataan ilmiah terus juga Kanjeng. Delok le Syafi'i le kurang ajar. Wong nabi jelas muni wa kullu bid'atin dolalah kok dekne kos sama bid'ah ila dolalatin wa hasanatin wa hadza jaru'atun minhu iku jelas lancang saka Imam Syafi'i. Kalau nak nuruti ngoten ndak, kitab-kitab yang di cekokkan sama paham-paham Wahabi itu kitab-kitab kayak itu, tulisannya bin Bas dan kayak itu. Wong kula di kanca sarang niku teng ngene Arab niku betul Sawarikul Anwar, kitab-kitab wiridan karangan Syekh Muhammad Ali, ora kitab wasilah. Wis kurang ana ilah Alawi bin Sopo kitab wasilah. Niku mbek polisi Arab Saudi niku tidak. Wong kita kula niku santri kula niku.
Wah nak tidak gak apa-apa Gus. Bareng digelendeng di imigrasi kalau disahadat normalin Gus. Orang kerja tidak kita digelendeng nenggone kepolisian. Paham nih imigrasi ya. Disahadat normalin. Waduh, Islam mulai lahir disahadat no. Hanya karena harus dihukumi sirik, semoga saya ingin motor kitab pasti wajib. Disahadat normalin. Dia mulai tersinggung ya Allah, inane urip Islam mulai cilik. Mungkin iso maca muin, maca wahab, iso maca jalalain, saiki Islam dicurigai disahadatno. Ya maca dhewe asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada nomor bener. Nah sampean cara konangan maca manage malah disahadatno bolak-balik. Paham ya? Mohon itu yang masalah-masalah yang kalau terangkan bahwa jangan sampai kita ngalami apa wal bahya biwiril. Jadi bahya biwiril itu dimulai misalnya kita selingkuh. Itu termasuk bahya ala zuriyah. Anak kita enggak pede karena tidak punya bang. Sama seperti kita fatwa bahwa si A tidak mukmin itu yang menjadikan orang tidak bermartabat. Mergo dihukumi tidak nopo mukmin. Itu termasuk bahya biwiril. Pun kalau saya terusakan ya bani adama imma ya'tianakum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati terus famanit taqwa aslaha fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ngendikane Allah bani Adam niku angsal jatah rasul. Sing rasul niku yaqussuna 'alaikum ayati. Ciri utama rasul niku sering nyeritakno keagungane pengiran. Kalau kalian balik, ciri utama Rasul itu sering nyeritakno keagungan pangeran. Yaqussuna 'alaikum nawa ayat. Misalnya cerita kados wiridan Nabi Subhanallah bihamdi ada taqalbi wa ridho nafsi Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi. Jadi ciri utama Rasul yaqussuna 'alaikum nawa ayat. Terus memiliki maksudnya nafsiri famanit taqwa wa aslaha fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Dan Imam Suyuti nafsiri famanit tako asyirka sopo sing menghindari Jadi pentingnya ngaji Quran. Menghindari kemusyrikan paling gampang adalah saat kita pakai Quran, pakai ayat yang sering diwakilkan Nabi. Ini itu kita mengenang kama bada'akum tahu. Supaya kowe ra musyrik utawa riya iku gampang. Kowe iku yakin zaman kowe pertama digawe iku ora mbek sapa-sapa. Kowe sok ben zaman mati ya ora ambek sapa. Karena saat kita wujud itu dhewean iku Nabi Adam saat wujud dhewean mbek pangeran. Wae musyrik mbek sapa? Ape riya ambek engko sok ben kowe mati ya matek dhewean. Walaqad jitumuna furada kama khalaqnakum napa? Apa? Jadi Quran ngajari wong bedak musyrik kowe iku ilingo. Walaqad jitumuna furada kama khalaqnakum awalan apa? Kowe iku zaman wujud ya dhewean, zaman mati ya dhewean. Lah nek dhewean apa entek mbek sapa? Apa musyrik mbek sapa? Sebab itu ajaran-ajaran itu kemudian harusnya menghilangkan semua selain Allah. Kados kula ngene iki masuk dhewe santri nak masak ya dhewean. Sementing kisah pangeran ya dhewean. Gak mungkin kok ya Rupin wani dadi pengacara. Mosok wani ngarepe pangeran kaya nyewa LBH. Kowe pengen LBI advokat. Wong mesti napa dhewe? Sebab itu ini diterangkan famanit tako asyirka. Lewat di kemusyrikan itu dimulai bahwa kita secara akidah itu benar. Jadi kita yakin setiap saat bahwa kita urip dhewe, enggak mati ya napa? Dhewe. Mulane ketika Allah teng surat Kahfi, "Famangka yarju liqa rabbi falyamal amalan napa? Shalihah wa la yusyrik bi ibadati rabbih napa?" Itu dimulai dari itu tadi logika-logika intelektual bahwa saat kita wujud di dhewean, saat kita mati napa dhewean kama bada'akum napa tahu. Itu sing disebut walaqad ji'tumu nafurada kama khalaqnakum napa awalan bahwa kamu akan sowan saya sendirian sebagaimana kamu dulu wujud juga napa sendiri. Pun kula terusaken. Paman mongko te sapa elak hasil dikse ora wong suci ku azlamu iku luwih dolim. Mimman tinimbang wong iftara kan gawe-gawe sapa man ala wa ing atase Allah kadiban ing kedista binis bati sariki kelawan nisbatno sarik napa nak wong dimitra duwe sekutu
Wal waladi lan nisbatno anak ilahi maring Allah. Ora ana wong dolim kaya wong sing nglakoni kemusyrikan, au kadzdzaba utawa mendustakan sapa man bi ayatihi lawan ayat-ayat Allah, ayat Qur'an iki Quran. Ula ikayana luhum nasibuhum minal kitab. Ula ikal sing mengkono-mengkono kabeh yana luhum bakal merkoleh utawa bakal mekenani gum ing wong akeh. Isi gum tegese mekenani gum ing wong akeh apa nasibuhum apa bagiane wong akeh. Ayat gum tegese bagiane wong akeh minal kitab disane kita. Mimasa yang perkara kutiba kang ditulis sapa malahum kedhe wong akeh filauhil mahfuz ing dalem mahfuz. Minar rizki sangi rizki wal ajali lan ajal wa ghairi dzalika lan saliyane mengkono-mengkono kabeh. Hatta idza ja'at nalikane teko hum ing alladzina sapa rusuluna pira-pira utusan kita il malaikat sing malaikat. Ya tawaffana hum ingkang padha mateni sapa malaikat hum ing wong akeh. Kalau mau kau ngucap sapa malaikat lagu maring wong akeh, sing mati ini tidak terhormat tadi, sing mati ini dalam keadaan syirik, tapi tan krono bendas-bendasno atau krono melehno. Ayi nama kuntum tad'una min dunillah. Ayi nama kuntum ana sira kabeh tad'una nyembah sira kabeh. Tak bujuna dikse nyembah sira kabeh min dunillah saing saliyane Allah. Kalau padha ngucap sapa wong akeh dulu ana padha ilang sapa alihan. Ke pangeran-pangeran gedungan, pangeran palsu ilang kabeh, putih ilang sapa alihah anak sang kita. Falam narohu mongko ora ningali kita gumeng alihah. Wa syaitu ala anfusi. Lan padha nyekseni sapa ngake ala anfusi ing ngatasi awak dhewe ne wong akeh ing dalem mati nalikane kematian. Anak karo kafir. Anak sak tenu ngake karo sapa ngake kafirin aku kafir kabeh. Kala dawuh sapa wa ta'ala lagu maring wong sing kafir ya mal kiamat ing dina kiamat. Udhulu manjinga sira kabeh fi umamin ing dalem jumlahe pira-pira umat fi jumlahi umamin tegese ing dalem kelompoke pira-pira umat. Kala kang wis mlebu sapa umam ing kopikum sanes dinge sira kabeh minal jinni sanging jin wal insi lan manusa. Finaring lan roh. Muta'alliqun de dawuh finari ku ta'alluq di udhulu lawan dawuh udhulu. Ulama dakhala semai manjing sapa umat anara ing roh. La anak mongko nglaknati sapa umat usaha ing kelompoke utawa ing sedulure umat. Kelompok sak kelompok atau sak model atau sak sedulur Allah kang kebiakan sedulure umat. Didola liha krana dadi sesate umat dia sebab dia. Jadi sesate mergo sing satno dhuwur-dhuwur. Hatta idza daraku fiha jami'an. Sehingga nalikane padha kumpul sapa umat sing nyesatno lan sing disesatno. Iki salah aku, iki padha kumpul sapa umat ngarep lan mangguri maksudnya yang menyesatkan dan yang disesatkan. Dia yang dalam nar jami'an halis kabian. Kalau mau mengucap sopo ukrohum sopo pengikut umat, wagum te ukrohum al adba ukro pengikut. Liulahum maring napa pendahulu ne umat. Li ajillaihi. Tegese maring tokoh-tokoh umat, wagum al mas'ulun sing pindhok. Ngucape ngene, permohonan Rabbana haula ya teluna. Rabbana do pengiran kita haula ite mongkon-mongkon kabeh adluna iku nyesatno sapa haula ana ing kita. Faati mongko kula aturi maringi panjenengan ing haula azaban ing siksa. Diksan ingkang tikel-tikel. Mudok akan tegese ingkang den tikel-tikel menanari sing roh. Kala dawuh sapa wa ta'ala likul lindikum. Likul lan tetep peti saben-saben suci mingkum sang sira kabeh wa minan sang wong akeh. Dipun utawi ana tikel-tikelan. Azabun tegese siksa mutu apun kang den tikel-tikel. Wala killa ta'lamuna tetapi ora ngerti sira kabeh. Dia iklan ya layak lamun wa ta'ilanta. Malikul li fariqin ora ngerti mak ing bagian siksa. Likul li fariqin maring saben-saben kelompok. Wa qalat an ngucap sapa ulagum sapa kawitane umat li ukrohum maring umat sing buncit sing gurih. Sama kana lakum alaina min fadlin. Sama kana mengkora iku lakum kedhe sira kabeh alaina ngatasi kita min fadlin saking keutamaan. Berkali anakum krono sak temne sira kabeh utak turuna iku kabeh sira kabeh bisa bedina lan sebab kita. Di anakum tak turuna terus la anakum lho di anakum lho min fadlin terus li anakum bisa bedina. Mosok, buatan nanti mana? Lam tak turun. Oli anakum lam tak turun.
Mungkin kalau badan yang tenang keliru berarti ini maksudnya wonten nami lagi di anakum lampak turun nih, lampak turun. Kirang lam, sing badan yang tenang tambah ini. Li anakum krono sak temui siro kabeh lampak turu, ora kafir siro kabeh disababina sebab itu. Jadi badan yang tenang ditambah. Li anakum krono sak temui siro kabeh lampak turu, ora kafir siro kabeh disababina kan sebab itu. Panas semongko te kita wa antum nasira kabeh sawa untuk padha. Ora dawuh sapa wa ta'ala lagu maring akeh fadzukul azab. Fadzuku mongko nyiki kono sira kabeh azab ing siksa. Dimas perkara kuntung kang ana sira kabeh utak siguna iku nglakoni sira kabeh. Kene kula terangno masalah tidak dibalik menyangkut fadzlu napa? Fadzlu. Kula terangaken mulai dari beberapa periode ya. Biasanya eling-eling dari beberapa periode. Ada fenomena dosa atau kesalahan itu karena ada yang memulai. Fenomena dosa atau kesalahan itu tentu ada yang mulai. Begitu juga kebaikan, ada fenomena kebaikan atau tradisi kebaikan juga karena ada yang memulai. Nah, dalam hal ini ikut atau mengikuti itu tidak harus ada kontrak atau ada kesepakatan. Yang penting ada man sanna sunnatan hasanatan yufalahu ajruha wa ajruman amila biha ila yaumil kiamat. Jika sebaliknya wa man sanna sunnatan sayiatan falahu wizruha wa wizru man amila biha ila yaumil kiamat. Mohon kula terangaken. Misalnya kados kula punya tradisi seneng Quran. Siapa saja yang setelah saya seneng itu saya ikut dapat ganjaran. Begitu juga Ki Arwani Kiai dulu juga dapat. Kejelekan juga gitu. Ngendikane Kanjeng Nabi tidak ada dosa pembunuhan kecuali Qabil ikut mendapat kiriman dosa itu. Karena awaluman sanal qatla adalah nopo Qabil. Yaitu pertama tradisi pembunuhan dimulai Qabil mateni sinten. Lah tapi pertanyaannya sekarang ya. Bagaimana kalau itu hanya lahir dari sebuah konsekuensi? Misalnya ini rodok tegang tapi ora usah mbok rasakno, mungkin ilmiah. Penting wanita tanggung jawab ning arepe pengira. Misalnya saya sebagai kiai, entah karena perhitungan intelektual, entah karena perhitungan tren, terus saya mengakui demokratisasi. Jika saya mengatakan negara itu harus beratas demokrasi, di mana negara harus membebaskan warganya memilih agama apa saja, dan agama saja atas nama demokrasi tidak apa-apa. Misalnya begitu. Tentu karena saya seorang mukmin, ya tidak menghendaki bahwa orang Kristen kemudian menjadi benar karena atas demokrasi. Orang Yahudi, Konghucu tidak menjadi benar atas nama demokrasi. Tapi efek dari negara berasaskan demokrasi tentu menjamin keberlangsungan kekristenan, keyahudianan, dan sebagainya. Dan itu mungkin bagi ulama yang satu, yang benar-benar pegang intat dinain Jawa Islam tidak bisa. Pokoknya agama yang benar Islam. Demokrasi harus kita tolak karena itu berlawanan dengan satu pilihan Tuhan yang agama benar adalah Islam. Tapi kemudian atas nama sebuah zaman atau periode, tidak mungkin sebuah negara, apalagi yang majmuk, dipaksa ngakui bahwa agama harus satu. Nah, jadi pertanyaannya begini. Ketika ada satu era begini, orang-orang yang pro demokrasi apa menanggung dosa saat orang tetap Kristen, tetap Yahudi karena dijamin nomor demokrasi. Nah, pertanyaan ngoten panjang repot. Masalah-masalah yang terjadinya itu hanya karena konsekuen. Misalnya gue di pilihan, wah anak kiai rano sing kuliah, rano jadi dokter Cina kabeh. Nah, Cina kabeh Islam digodoni raro. Akhirnya kiai banyak yang berlomba anak kuliah, tapi efek kuliah kok pacaran. Kadang mulai bawa anak ragilan. Kan waktu dua efek, rano sing kuliah orang Islam bentuk kafiran jadi dokter. Nak kuliah ya pinter tapi ya ora karu. Lah ini itu kisah ora ya, pilihan-pilihan sing mau diakibat nanti. Niku tenggene kitab-kitab ulama Mesir itu pertanyaannya ya itu. Nak jelas-jelas membunuh karuan, dohir. Jelas-jelas baik kok sholat karuan dohir. Ini yang mau sekedar konsekuensi. Itu termasuk ini rumah tenan. Termasuk pertanyaan sama nak mau kitab-kitab karangan tiap ulama saat ini ya tahu nakaan di. Pertanyaan saat ini misalnya begitu. Sama kalau baca di kitab-kitab sekarang karangannya ulama-ulama Mesir, negara kadang mengalokasikan dana pendidikan.
Ya sudah, di APBN dianggarkan misalnya 300 juta untuk Bantul. Lembaga pendidikan tentu ada yang Islam, ada yang kafir, Islam sendiri, ada Islam santri, ada Islam sekuler. Terus pendidikan sendiri itu ada yang murni ilmu kayak matematika, kayak IPA. Ada yang ilmu yang berhadapan-hadapan dengan Islam, misalnya ilmu kesenian. Corok seniman, gambar orang itu ora masalah seni, artistik. Corok hukum masalah tenan, itu out. Jadi kan satu ilmu yang belum berhadapan-hadapan dengan etika apa itu. Corong seni, wong itu baru keindahan. Corong Islam dihukum. Dan misalnya terus anggaran negara itu dibuat dari sekolah kesenian yang efeknya termasuk gambar itu, atau paling enggak tidak mendabukan hal itu, tidak menganggap itu masalah. Nah kemudian ini pertanyaannya ulama Mesir, andaikan kita punya dua pilihan saja. Kalau dana pendidikan diambil pesantren itu menjadi syubhat, wae wong akeh kok sing nguasai pesantren. Tapi kalau kita tidak mau mengambil oleh negara, kadang dilepas ya tetap diberikan. Nah kadang diberikan sama lembaga yang lebih fatal. Misalnya lembaga itu yang mendidik ke kriminal atau apa, pokoknya yang salah menurut Islam. Apakah mengambil kemudian menjadi wajib? Ini kiai-kiai yang mau proposal tawari ilmu nih. Karena tidak ada pilihan. Itu ratu galanya ten. Ono rondo ayu. Dene wong netral ae nak dirabi supir ya bergaya supir, dirabi kiai bergaya kiai. Nak dirabi supir sing sawangane ra salat engko ajaran anak-anak ra salat, salat mari apa ora mari juga. Nak dirabi ruhin ya iso dijilbabi kok ngajari salat, mergo bojone ngajari. Apa terus ruhin wajib berpoligami demi ndadekno dekne berketurunan bersalat riyah? Apa tetap ora wajib iku urusane dhewe? Macam nak kita apa ngono posting tenan. Kowe ngukumi ra wajib jelas-jelas dia akibat nak rambut rapi kowe akibate ngene iku. Kowe ngukumi wajib rapi wong bojo sitok ora kelar rumah. Lho kula nate ditanglet ngoten. Tenggene kitab Fathul Mu'in ana keterangan ngeten. Jika dalam kompetisi pemilihan lurah atau pemilihan apa saja, itu yang kandidat orang dolim semua. Misalnya calon bupati sing papat dolim kabeh, misalnya koruptor kabeh atau kriminal kabeh. Apa wong soleh wajib mencalonkan diri? Dia mereka nak wong dolim papat dolim kabeh sing sapa wae dadi kan berarti dipimpin wong. Padahal membiarkan wong dolim mimpin hukumnya ya dolim. Sebab itu wong soleh kudu ikut andil. Ini sampai tak ceritani kenapa para kiai Indonesia niku rata-rata ikut berkompetisi politik. Mulai zaman Basim Asy'ari dulu juga ikut Masumi. Terus era Gus Wahid Masumi beliau menjadikan NU sebagai partai, sempat jadi menteri agama. Era Gus Dur ya politik lagi. Gus Dur kawan jelas politik menang, katanya ini jadi politik. Tidak, saya bukan bela Gus Dur, sama tak didono takbirnya di Mu'in. Di Mu'in itu ada keterangan, ini fair, sama bisa dicari di Mu'in, di kitab Fathul Mu'in. Jika semua kandidat pemimpin itu dolim, 4 atau 3 itu dolim semua, itu seorang soleh wajib maju. Karena kalau membiarkan yang dolim semua ini maju, yang soleh tidak ada, berarti sing jadi kan mesti wong. Misalnya di Indonesia sing maju bandar narkoba maju, terus germo maju, sing sitok tukang wes-wes rapi kabeh. Iku Mustafa Tarokin wajib maju, melok kompetisi. Benar kemungkinan wong soleh jadi pemimpin. Itu tenggene mungkin diterangno sing ekstrimnya tuh ini, itu kemarin dia itu nomor 2 politik. Walau dibanding mak, senajan untuk itu kudu mak itu kemarin perkara orang takbir. Walau dibanding mak, meskipun untuk ikut kompetisi itu harus mengeluarkan uang, mengeluarkan dana. Nah itu di syarat-syaratnya juga mengeluarkan dana yang begitu dimasukkan riswah suap. Apa dihitung ya memang jenis jihad yang mesti diamalikum bagus itu. Loh gitu ya, andaikan sampai pikir saja. Kita harus terima kasih. Andaikan di DPR itu tidak ada parlemen Islam atau parlemen yang mengatasnamakan Islam, itu Indonesia keluar dari krisis moneter itu gampang sekali dulu tahun 97. Itu ada DPR yang nakal-nakal bilang Batam itu dikayakan Mako itu selesai, Bali dikayakan Hongkong itu selesai. Andaikan tidak ada DPR Islam, tentu cara menyelesaikan krisis itu murni nganggo teori kapitalis.
Amerika kaya itu bukan murni karena pinter, mereka apa saja diuangkan. Kamu hitung saja secara logika. Kalau Batam dimakaukan menjadi kota judi, satu malam berapa miliar uang yang berputar karena perputaran judi. Andai kan Bali di Hongkongkan atau di Hollywoodkan atau di Las Vegaskan, itu berapa miliar satu malam. Wong bisnis kondom itu menjanjikan. Sementara bisnis tasbih Arab menjanjikan. Lu ndak saja. Kita harus terima kasih sama politikus-politikus Muslim. Meskipun justru saya tidak politikus itu saya adil, dalam hal ini saya adil. Soal orang partai Islam ketangkep selingkuh kan personal, oknum. Artinya ya wajar orang selingkuh, selingkuhannya umur konangan itu yang ada jelas. Cara direktur Bank Mandiri yang cekal kita koi, kenapa bapak di penjara mantan direktur Mandiri? Karena bapak kriminal ya enggak, ya karena ketahuan itu, kriminal. Tidak betul, ini santri benar sih. Saya hingga detik ini tidak ikut berpolitik. Tapi saya secara nurani ilmiah, ya, secara moral ilmiah itu tahu, hitung-hitungannya tahu. Andai kan tidak ada orang soleh yang terlibat politik, kayak Basim Asari dulu terus Gus Wahid, sekarang Gus Dur, mungkin saya ini, ya kayak Pak Amin Yusril, ya siapa saja. Pak Nasir dulu ya, banyak ulama dulu, Kiai Maskur dan sebagainya. Bahkan Kak Wali Songo sendiri berpolitik saat Kali Jogo, saat Angkatan Sunan Ampel melawan Majapahit itu hitung-hitungannya pasti begitu. Andai kan parlemen di Indonesia itu semuanya berpikir secara kapitalisme, tentu cara menyelesaikan ekonomi misalnya Batam dikayakan Makau menjadi kota judi, Bali dikayakan Hongkong. Amerika udah kaya di mana? Dari transaksi judi berapa miliar, berapa triliun, belum transaksi pornografi. Oh ya, adol CD pornografi itu bisa suka. Konter-konter HP yang jual pornografi itu bisa suka. Orang-orang bisa suka perkara fakultas tasbih. Berarti agama kan problem saja. Cara andekan kita berpikir secara kapital, karena sesuatu yang berbau agama tidak bisa diuangkan. Sementara yang berbau mesum bisa diuangkan. Tak suka-suka mubalek, suka Madonna. Kiai pidato mulai lahir sampai mati. Sampai Madonna konser tuweng itu duit akeh Madonna konser nopo? Tuweng baik kiai iki mubalek kondang mulai lahir sampai mati. Sampai konser tuweng ini Britney itu juga nopo? Artinya betapa mudahnya mengeruk uang dari sesuatu yang berhadapan-hadapan dengan agama. Sementara tidak mudah mengeruk uang dari bisnis agama. Menjajal bisnis agama di bisnisnya kok kasih catering menterian berpenjara tenang. Duit miliaran receh lain nanti lebih nopo penjara. Sementara yang togel bermiliar-miliar nanti jadi ya aman-aman wae, ya udah baik-baik. Nah sebab itu yang menjadi masalah. Kenapa para kiai yang khusus-khusus sekalipun itu rata-rata itu terlibat politik? Memang oleh sebagian orang boleh curiga bahwa itu karena uang, karena jabatan. Itu sah, sampai curiga begitu. Kadang ya tenang. Tapi kita harus tetap punya logika ilmiah bahwa secara hitung-hitungan rasional, kalau orang soleh tidak terlibat sama sekali, tentu wong dolim ini yang kuasa. Kalau yang dolim yang kuasa, negara dikelola secara paham kedoliman. Misalnya negara dikelola dengan saham kapitalis. Nah, dengan saham kapitalis gampang. Saat krisis 97 misalnya, ngapain susah-susah? Silahkan Batam dikayakan Makau, Pulau Natuna dikayakan Las Vegas, yang Bali ya kayak Hongkong. Itu bisa sama itu. Kalau satu malam penjualan kondom bisa 1 kontainer, terus berapa visa yang masuk, paspor yang masuk, terus berapa tingkat keluar masuknya pesawat. Itu bisa dihitung. Dan itu bisa menyelesaikan masalah betul. Tanyakan sama pakar-pakar ekonomi. Pemasukan di Hongkong terbesar karena Hongkong kota apa? Tanyakan orang-orang Las Vegas. Las Vegas pemasukan termasuk itu mergo adol salib kok adol judi. Wong Roma itu disubsidi Amerika, orang Roma disubsidi apa? Ya sama begitu. Sebab itu meskipun kita tidak berpolitik, kita harus mendukung siapa saja yang orang soleh yang menceburkan diri. Meskipun cara dukung kita tentu dengan kontrol. Itu di Dimuin itu ada takbir tori. Ketika semua kandidat itu zalim, wajib ala soleh al-iqdam. Orang soleh wajib ikut maju. Itu bahkan ditutup walau dibadlil mal, meskipun dengan itu harus menyerahkan harta.
Di kasus Wali Songo itu setelah puncak beliau-beliau sepuh di Demak Bintoro ingin bikin negara Islam. Karena logikanya jelas, kalau saat itu andaikan Wali Songo tidak bikin negara Islam, itu artinya rakyat terus, anak buah terus dari Majapahit. Konsekuensi dari anak buah atau rakyat bisa saja Majapahit punya keputusan bahwa agama Islam adalah subversif. Resiko jadi rakyat terus kan bisa saja Majapahit saat itu kan mayoritas, Buddha itu apa mayoritas, kita minoritas. Bisa saja Majapahit memutuskan sepihak bahwa Islam adalah agama subversif. Tapi kalau kita bikin negara, posisi kita kan bisa berhadapan-hadapan, nggak bisa didikte apa Majapahit. Coba andaikan parlemen itu semuanya berpikir kapitalis, terus pakai kriteria teroris ala model mereka. Siapa saja singgoten teroris, wong sing biasanya pakaian ini teror. Berhubung pasti banyak DPR-DPR Islam, dibeli singgoten ada teroris PKS singgoten misalnya. Itu kan kemudian enak ngono ra mesti apa? Teroris. Jamaah tabligh yo singgoten padahal yo ora apa? Teroris. Karena itu tadi masih banyak orang soleh yang ikut ngatur frame negara, aturan apa? Nanti kalau nggak ditapai konco-konco Gus, jenengan buat tendasi dari politik. Saya bilang, saya enggak, sampai tidak. Tapi atas nama hukum fikih, memang harus ada orang soleh yang ikut terlibat politik. Meskipun akibatnya ya situ. Saat Bintoro menjadi kerajaan Islam, periode Fatah normal, periode Raden Fatah normal, angkatan anak Pangeran Pranoto, Pranowo, saat terusin untuk aran terus, Sutawijaya, Arya Penantang pun bentrok. Memang efek dari bikin negara ya gitu, dekat dengan subhat, dekat dengan wedoan, mulai dicek sejarah ini. Tapi itu lebih baik ketimbang terus menjadi rakyat, kemudian oleh penguasa agama divonis sebagai subversif. Paham gitu belum? Sebab itu ya, itu balik-balik matur. Saat kita punya paham kemudian salah, itu apa termasuk dihitung menyesatkan. Jadi misalnya itu ide paham, ulama wajib gak berpolitik. Terus dia akibat santri jadi kaum apa? Dia akibat apa ikut dosa? Ya kayak itu tadi. Saat kita menyetujui demokrasi, kemudian ada orang-orang yang tetap Kristen, tetap Yahudi, apa kita ikut dosa? Ini wawahu alam. Ini ulama masjid jambak ini nakalan rakyat jawab. Ini mau nggak pertanyaan, bagaimana hukum seorang ulama yang tidak menerima dana dari negara dengan alasan menjauhi syubhat. Sementara dia tahu secara teori kenegaraan bahwa dana yang kadung keluar tidak akan kembali lagi dan mesti dipakai untuk yang lain. Ya, itu hukumnya dia saat kita tidak terima. Tapi yang jelas tidak ada fatwa yang wajib menerima juga. Orang gue terus GR. Nah, cara pula adilnya ngeten deh. Yang pernah saya alami, adilnya itu begini. Misalnya kita jadi kiai kan iso ngukur, misalnya pulau jadi kiai kan iso ngukur. Gus ini wonten duit 1 juta, saking Kabupaten Rembang, kangge pondok jenengan misalnya. Kan kita iso ngukur. Nah, kanggo pondok putenan sehat ta ora? Nah, bodoh-bodoh ramus tidak tak kayak pondok liya sing karuan apa? Sehat. Ya, memang harus melawan nafsu. Kalau yang jelas kalau pernah menang dalam melawan nafsu itu. Atau ke GRD. Anggap aja sehat jadi tompo lah, itu kan terrepot. Sekolah juga begitu kan bisa mengukur diri sendiri. Misalnya sampai punya yayasan, mengkis, ono yayasan sing sehat daripada tidak kok kene malah diakibat ludes atau dikene sing apa? Jadi menerima itu kan tidak harus kita. Karena efeknya kalau tidak diterima, dana itu kadang keluar dan kadang keluar itu untuk sesuatu yang lebih mandor. Paham? Itu yang disebut Quran min ajza dikatabna ala bani Israil annahu man qatala nafsan bi ghairi nafsin fa kana qatala nafsan jami'a wa man ahyaha fa kana ahyan nafsan jami'a. Karena salah satu kayak salah semua. Membunuh orang satu kayak membunuh orang semua. Itu tadi. Kita salah dalam mengambil kebijakan itu punya efek secara massal. Begitu juga saat benar dalam mengambil kebijakan juga punya efek positif secara apa? Nah, mana ini peringatan kan dinanti sebagai pemimpin itu repot menjadi pemimpin kalau sudah hitung-hitungan istihad begitu. Kalau nanti jagongan adik ini Gus Maruf, nanti tanggal 10. Cara kue manfaat dia.
Mekah dipimpin wong Wahabi, ambek Mekah dipimpin wong ahli sunnah. Mau sampeyan iki rumah tenan. Maksudnya jenengan bunyinya ini, nak dipimpin ahli sunnah. Ahli sunnah ciri utama kan lembek. Ini kuburan ya ape, apa-apa ya ape. Terus seneng jimat. Iku kiswah Ka'bah diprotoli. Dan itu terus datanya diakik itu terus di. Lembek ini berhubung lagi berapa percaya jimat kiswah Ka'bah ya utuh. Boto Ka'bah ada di akhir, ada di Umpok sing mimpin Mekah itu wong ahli sunnah. Rogen juga tak kupil gua ke Mustafa ke Fuad. Lha itu bener pertama tak baru. Ora kiswahe tok tak kabeh napa? Wong kita wong apik ning kuburane Sunan oleh nyekel nganti digo mulai. Lha itu malah kabeh. Wong kiswahe Pak Ayu punya batane. Artinya ya, ada hikmah tersendiri, kata beliau, ada hikmah tersendiri. Arab Saudi dipimpin wong Wahabi. Iku ben kabeh ora protol. Ora gobel tuh, mergo dibuat digo napa? Itu satu. Terus kelebihannya orang Wahabi, dekne iku sepaneng nerangno hukum Islam. Nah wong ahli sunnah kan ora. Lunak. Dikira-kira wong sing mimpin ning kono ahli sunnah. Ana bocah patokan cekak ya ora apa-apa. Bocah pampinan ketat ya ora apa. Wong NU paling muni ora apa-apa agak apa-apa tenan. NU ora ngoten. Wong sowan jibaban yo ono, kaasan cekak yo ono, wong nganggo kaosan ketat ya napa? Oh. Damai. Nah kira-kira wong ahli sunnah mimpin Arab Saudi menawa terjadi ngene iki. Kayak Turki jan iki ngene. Dan saat ya itu tadi balik ke kebijakan. Saat seorang pemimpin ngambil satu sikap itu pasti punya efek. Efek daripada pemerintahan Sunni ya kayak gini, pluralisme. Jadi ya matanya beda-beda. Ono sing jilbab, ono sing anti cadar, ono sing nganggo kaos ketat asal jilbab, semua macam-macam. Sedang betul beda-beda, ono sing miring, ono sing boh, itu kan. Ya itu tadi ini masalah ijtihad pemimpin. Karena ngendikane Nabi, seorang pemimpin itu susah, tujuan tanggung jawab. Kulukum napa? Lah repot malah ini kalau cerita. Pemimpin nak salah dihitung di Solo. Ini yang disebut Quran, mayat timingkun nabi fahisyatin mubayyinati yudo ablahal agaku napa? Dikren. Nak wong wedok biasa salah disane cita. Tapi nak bojone nabi yudo ablahal agaku napa? Dikren. Nak salah dihitung kesalahan pemimpin dia akibat secara massal. Meskipun benar pemimpin dia punya akibat secara apa? Kasus ini lama kasus Ahmadiyah, Habib Rizik, Habib sampai Gus Dur. Kalau sering kita apa ikhtiar, kalau jenengan benar di Habib Rizik, Gus Dur. Tak jawab neten. Tapi ada tapak ngono, apa Islam dimulai Gus Dur, Habib Rizik. Islam dimulai ke Quran hadis. Makanya aku rata ngomong politik, mulai bisik alam itu nerang Quran ke hadis. Islam dimulai ke Quran ke hadis, orang hadis berizin ke sini. Tapi pertanyaan pula jawab, lagi wajib tak takut itu? Mau kira takut itu apa melebur rokok? Diboten. Nah, kira wajib jawab. Kita ini kadang memaksakan pertanyaan yang tidak wajib. Kita ini tidak perlu tahu persis yang benar, pasti berizin atau gusur tidak perlu tahu persis. Sehingga memang baik kan karena kita tidak perlu tahu malah baik. Lagi yang takut kadang memaksakan jawab. Sebetulnya banyak pertanyaan yang tidak wajib sehingga jawabnya juga tidak wajib. Mulai termasuk Nabi Muhammad ngendikan alamat ulama rusak itu nak ismajibno barang ora wajib. Sing ora wajib ben tetep ora wajib. Itu jadi ruwet. Gara-gara wajib jawab ini mesti milih salah sitok, Gustur atau Habib Rizik. Nak milih Gustur gedingi FPI, nak milih Habib Rizik gedingi itu wali disuwiteng. Mulai di usum Arab Barat apa? Suwiteng. Wis ra duwe suwiteng. Habib Rizik ngono duwe akeh pengaruh akeh. Sing bela pengacara kondang-kondang Gustur yo akeh. Aku wis kere nopo? Disuwiteng ora loro. Jadi kalau tak takut itu, takut ngono itu wajib tau. Ini betul wajib dan aja orang wajib jawab. Saya takut dan orang yang benar tak jawab itu ya wajib tuh. Nah takut karena ini jadi itu wajib tau.
Murah wajib. Jadi itu termasuk efek. Saat pemimpin itu terbiasa mentemakan sesuatu yang dibawa oleh zaman, itu nanti uang melenceng ke Quran hadis. Mergo wong luwih asik bakas partai politik, bakas fenomena Islam. Sementara atau bakas Indo Islam, rupanya Quran apa? Itu ya ikut. Mulai pulau ngotot mentradisikan bakas tema Quran hadis. Supaya kita ada tradisi terus mansana sunatan apa? Hasanah. Kayak tadi kalau nyebut tanah kaku, tanah salu, tak ini mubahin di kumuluma. Bahwa dengan nikah maka terjadi martabat. Kalau terjadi martabat maka Nabi ngendikan tak ini mubahin di kumuluma. Maka saya apa susahnya misalnya kita sebagai ulama mengkampanyakan pentingnya nikah, betapa jeleknya zina. Karena dengan nikah anak bermartabat. Dengan bermartabat berarti berpotensi sejahtera. Tapi dengan zina anak menjadi jaga. Berpotensi nelongso. Apa susahnya sih kita sebagai ulama sering mengkampanyakan apa yang dikampanyakan Quran daripada kita kampanye pilih si A karena negara akan baik, pilih si B karena negara akan kon kampanye Quran pelo, kon kampanye pilihan gubernur fataya rakaru lu kalau biasa ngajian terbuka kita ini ulama model apa? Nak jadi jurkam nggak pelo, pas jadi juga jalalen ngontak ngantuk ini kan kalau biasa ngeritik ya, jenengan oleh radil, nak kampanye rapi lo orang aji ngontak. Gubernur bupati yang kita pilih, mesti bener kita kampanye berapi-api sementara melangkau ngapa? Ya itu tadi kita harus berani mentradisikan dari baru-baru. Kalau ngaji itu tak ilmu ini tenang, tapi kalau besi nau, besi sholat, besi penuh ngaji. Karena saya takut. Nanti suatu saat di Jogja itu bila salah satu kandidat tak kenani, pas mulang Quran ngantuk, pas kampanye bupati nopo, semangat. Bukan lucu, cuman kalau ada kitab pengiran nak lor, hak oleh kurang ajar, demi aku mau tak ngantuk, demi aku orang ngantuk, nak takut pengiran nopo kalau ada itu jawab. Nak kalau ada ini buatan, demi Quran gak ngantuk, demi ngoten tak berikan, cuman kalau berwarga. Dan saya yakin mau harus begitu. Paham ini kalau cerita karena masalah pemimpin yang dipimpin dibakar nanti kedetail ini sampai kolat ukhlahu li'ularum kolat ukhlahu nopo li'ukhlahu karena gak ada akibatnya mansana sunatan hasanatan atau mansana sunatan nopo saya bon keluar terus ada innal ladina saat kami mengakai kagabukan mendustakan sopa ladina di ayatina kelan pira-pira ayat kita wastak baru lan podo sombong sopa aladina etakab baru tegese sombong sopa aladina anda saking ayat ini falamit minum mengkora iman sopa aladina biha kelan ayat ikulah ufat taku lagu ikulah dibuka lahum kedhi aladina apa abu-abu sama apa pira-pira lawangi langit ida urija nalikane den unggah napa fi arwahihim apa ruh-ruhe aladina ilahe namaring sama badal mati sawise kematian bayu batu mongkot jendono apa biha ikilah arwah ilah siji main rokok siji disilah mukmini lan berbeda ni mukmin patut tahu mongkot jen buka apa ababu sama lagu maring mukmin wa isadulan den unggah napa biruhi apa ruhe mukmin ilah sama tapi maring langit ketujuh kama kau sini perkara warok datang semoga aku mafi hadis ing dalem walau kuluna lan ora bakal nunggu sapa alladzina maksudnya tiyang sing sombong kok al jannata ing swarga hatta yalijal jamal fi sambil siap hatta yalijal hingga iso mlebu wal jamal apa unta ayat pola sisi iso mlebu wal jamal apa unta fi sambil siap ing dalam lubange jarum takbil ibroti tegese lubange apa jarum wa tadkhulul jamal fi sambil siap atau wulu jamal fi sambil siap mlebune unta sing ngene lubang jarum kuwi mungkin ini kurang mungkin. Bahaya ada mengkau kayak mengkono tukul rumtem lebuni aladina kadzatu di ayat ini. Wakadari kalan iba mengkono kafe, wakadari kal jaza nasimal insun al muslimin an biro krong sing dosa bil kufri sebab kekafiran. Lagu min jahannam mihadin. Lagu min tetap kecewa ngake min jahannam sayang rokok jahannam mihadin utawi lemek ekirosun di kecelakaan lemek songko api. Wa min fawqihim lan saking dhuwure wong-wong rokok ini dicerita. Lalu nabi tetap kebe ahlun nar min jahannam sangi jahannam lihat dinutai lemek firosun. Wa min fawqihim lan sangi dhuwure ahlun nar huwasin utawi tutup. Astiatun pira-pira tutup minanari sangi neraka.
Utai wa jam uhosiyat ini jamae lafat wasiyah. Watan minuhu te tamine wasin iku iwadon iku dadi kegentenan minalya isanging ya al-mahfuzati ingkang den dua. Wa kadali kala nika mungkon-mungkon kabeh nasi mal ing sun azalimin ing pira-pira wong zalim. Waladina amanu te wong sing iman wa amilu sholihat muqtadun wa qalu la nukallifu nafsan illa wus'aha. Iku ora bakal napa merdi-merdi ingsun. Nafsan ing awa-awaan illa wus'aha kecuali ing kemampuane nafsan. Kokotah tegese ing kemampuane nafsan minal amali sanging amal. Utawi dawa lanukal liku nafsan illa wus'aha iku ikirodun iku jumlah mutarida. Benalu antarane mubtada walladzina amanu wa amilus sholihat. Khobar kang utawi khobar mubtada iku ngene ulaika ashabul jannah. Ulaika te mungkon-mungkon kabeh iku ashabul jannah iku penduduk swarga. Hum utawi ulaika fi indal jannah khalidun iku langgeng. Di wong sing iman lan nglakoni amal saleh iku sok ben ning swarga langgeng. Iki ayat iki sing penting. Nek wis ning swarga wanazana lan jabut ingsun mak ing perkara fisudurihin tak ing dalem atine alladzina. Min hilin saking drengki utawa kebencian sikben iki drengki. Karena kang ana apa kebenau antarané ahli jannah di dunia ing dalem dunya. Jadi kowe gedhe kiai A gedhe kowe padha gedhe ning dunya sampeyan mau padha mlebu swargane. Jadi guru kula dari bangun niku iku nunjukno nek wong saleh lae iso gedhe-gedhingan ning dunya, mergo sifat gedhe-gedhingan dijabuti pangeran sampeyan ning swarga. Mane gak apa-apa PKB gedhe PKNU, PKB loro gedhe-gedhingan ora apa-apa. Sampeyan nek padha mlebu swargane lagi dijabu. Lho ora wajib. Pangeran ngendikane wanajana mafi sudurihim dengil. Jadi dijabuti sifat dengil total sausé padha-padha ning swarga. Artinya nek dunya gedhe sithik-sithik ora masalah. Mulu ini kan ayatnya sorry. Jadi wajah nama fisudurihim min ekidin karena benang sidun. Kasus Aisyah di mlebu swarga, Ali di mlebu swarga. Senajan Ali Aisyah tahu Tuhan. Tidak apa-apa, itu tidak masalah. Apalagi era sekarang, tukaran kita bermartabat. MLB dilawan MLB. Mau kita tukarannya bermartabat tenang. Kejaksaan dilawan pengadilan MA, Mahkamah apa? Jadi kita tukaran saiki bermartabat. Jadi paham ya, jadi nasi pengiran wong padha apike mlebu swarga. Lah sifat saling kebencian engko didibuke ngenteni nak wis padha-padha ning swarga. Artine piye natijah nak ning dunya urung dijago. Mulane cek pertentangan. Kurang apa? Dijago. Nah, disebut. Mulane ora takok iki itu kan disebut. Ora wong disebut. Dene ngaji Quran mulai cilik wong alim diwara aja. Buat mereka itu dalil wanajak nama api seturin apa? Wes sunai pangeran geding-gedingan sidik-sidik mari gaul ini. Udah mari gaul di kamarnya di musuh di kegiatan. Kamarnya kok kritis ini. Iya, saling menghujat, saling mengkritisir. Jadi kamarnya kok implek macam. Jadi nanti pangeran wanajak nama api seturin apa? Dijabuti sifat kebencian sausé padha-padha ning swarga. Artinya zaman itu orang tidak takokno pangeran mun dijabut bareng mesti ya turun bareng itu swarga. Wong wajar ora napa ning swarga. Tadire kanggo makum tasbih sang ngisor-ngisor jannah tak suri. Tak ngisor gedung-gedung jannah palang dari pira-pira sungai. Wa qalu lan padha ngucap sapa ahli jannah indal istiqrar nalikane wis netep ya manazili ing dalam tempat-tempat ahli jannah. Ngucapi alhamdulillah. Alhamdulillah kabeh puji lillahi maring Allah alladzi kang hadana kang nudina sapa ladina ing kita. Lihadzal amali maring kila amal alladzi kang hadana kang utawi iki jasa ugi walasi amal. Niki bertauhid wa ma kunna linahdadiya laula an hadana Allah. Wa ma kunna lan ora ana kita linahdadiya supaya napa hidayah kita. Laula an hadana umpama ora nunjukno nek kita sapa Allah. Kulifatin buang ngopo jahabu lola apa jahabe lola li dilala imam to li dalala imam krono oleh nunjukno perkara kobrol kang sedurunge jawab alih atas dijawab lako dijak rusul rabbina bil haq teman-teman teko apa rusul rabbina pira-pira utusane pengiran kita bil haq lan wanu bilang padha den panggil sapa ahli jannah an ing sune kelakuan mukhaffafatan mukhaffafah anawi dikte sak temne kelakuan al mufassiratun utawa anu nafsiri fil mawadil khamsah ing dalem panggonan sing 5 diundang utawa diundang diceluk til antil kumul jannah
Tak temene mengkono-kono swarga iku urip tumuha, iku den warisi sira kabeh ing jannah. Dimas perkara kuntum kang ana sira kabeh tak maluna ing nglakoni sira. Nah iki mon sore ya ayat iki dadi dijabute sifat ora cocok kebencian sawise mlebu swarga. Dadi ning dunya kepentingan sithik-sithik iku bahasa iya iku nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.